Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Abdi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah dan dari Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membahas sejarah peradaban masa Islam. Nah, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Nah, pertama itu menjelaskan atau bagaimana faktor-faktor yang mendorong proses imunisasi di awal masuknya agama Islam di Nusantara. Nah, pertama itu ada jalur perdagangan, di mana para pedagang itu atau para kerajaan yang di luar negara Islam seperti India, Arab, dan Rusia memungkinkan terjadinya interaksi antara budaya Islam dan budaya Nusantara. Nah, para pedagang Islam ini yang datang ke Nusantara membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada orang-orang di sana. Nah, kedua melalui dakwah. Nah, dakwah atau penyebaran agama Islam ini dilakukan oleh para ulama dan pedagang muslim yang datang ke Nusantara. Mereka menyebarkan ajaran Islam melalui diskusi, ceramah, dan juga melalui pernikahan dengan penduduk asli. Ketiga, mungkin kehadiran kerajaan, di mana kehadiran kerajaan Islam ini seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Demak yang memiliki pengaruh besar di Nusantara, juga mempengaruhi proses imunisasi. Kesultanan-kesultanan inilah yang memperkenalkan ajaran Islam dan membentuk masyarakat yang berbasis pada ajaran Islam. Nah, keempat, kebutuhan spiritual, di mana banyak orang mencari kepuasan spiritual dengan Tuhan atau diri dengan Tuhannya. Islam dapat memberikan jawaban bagi kebutuhan ini melalui ajaran-ajarannya yang mengajarkan tentang ketaatan kepada Tuhan. Nah, mungkin terakhir itu kehadiran para wali songo, di mana para wali songo ini berperan sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Mereka memperkenalkan ajaran agama Islam dengan cara lebih mudah dan dipahami dan memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal atau budaya setempat mereka. Baik, kedua itu adalah terangkan secara singkat dan jelaskan tentang peradaban Islam di Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Nah, jadi di peradaban Islam di Nusantara ini memiliki ciri khas dan karakter yang relatif berbeda dengan peradaban Islam di wilayah peradaban Islam lainnya. Nah, contohnya itu mereka ada memiliki toleransi dan pluralisme, di mana sejak awal penyebaran Islam di Nusantara terdapat toleransi dan pluralisme yang kuat antara agama-agama yang berada di wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan sosial yang kecil antara pemeluk agama yang berbeda dan ada kerukunan umat beragama yang kuat. Nah, kedua, pengaruh budaya lokal, di mana Islam di Nusantara terpengaruh oleh budaya lokal yang ada di wilayah tersebut. Seperti dalam seni musik, Islam di Nusantara memiliki aliran qasidah dan kamus yang dipadukan dengan alat musik tradisional seperti rebana dan gambang. Nah, ketiga itu keberadaan pesantren. Nah, pesantren ini merupakan institusi pendidikan Islam yang khas di Nusantara. Pesantren ini dalam penyebaran Islam dapat memainkan peran sebagai pusat pengembangan budaya Islam di wilayah tersebut. Nah, keempat itu ada kehidupan sosial yang unik, yang dimana peradaban Islam ini di Nusantara memiliki kehidupan sosial yang unik seperti adanya tradisi adat dan kepercayaan yang masih diperhatikan oleh masyarakat. Perpaduan antara ajaran Islam dengan adat dan kepercayaan lokal ini menciptakan karakteristik peradaban Islam yang unik di Nusantara. Nah, mungkin terakhir adalah kehadirannya Kiai, di mana Kiai ini adalah salah satu tokoh agama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat Nusantara, karena dia memainkan peran penting dalam penyebaran agama ajaran Islam. Nah, dia bisa juga membangun karakteristik peradaban Islam yang khas di Nusantara. Peradaban Islam di Nusantara memiliki karakteristik yang berbeda dengan peradaban Islam di wilayah peradaban Islam lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ketiga itu adalah sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antar kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan fisik. Nah, mungkin proses akulturasi ya dalam antar kebudayaan Islam dengan antara kebudayaan pra-Islam dan dengan Islam yang masuk ke Nusantara membawa
dampak pada berbagai aspek kebudayaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nah, mungkin dapat saya jelaskan satu itu mungkin arsitektur, di mana Islam itu membawa pengaruh pada arsitektur bangunan di Nusantara seperti masjid dan istana yang dibangun dengan gaya arsitek Islam yang ciri khas. Namun arsitektur tradisional Nusantara seperti rumah adat dan candi juga tetap dipertahankan dan diintegrasikan dengan gaya arsitek Islam. Nah, mungkin kedua ada seni, di mana seni di Nusantara juga terbangun oleh Islam seperti seni kaligrafi dan seni ukir yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Seni musik seperti qasidah dan gambus juga muncul sebagai hasil akulturasi antara musik tradisional Nusantara dengan ajaran Islam. Nah, ketiga mungkin adanya bahasa, karena bahasa Arab dan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa tulis dalam ajaran Islam yang mempengaruhi perkembangan bahasa-bahasa di Nusantara. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa pengantar dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Nah, keempat mungkin agama dan adat istiadat. Islam membawa ajaran-ajaran agama yang baru ke Nusantara dan mempengaruhi adat istiadat yang ada di wilayah tersebut. Namun, ada istiadat lokal juga tetap dipertahankan dan diintegrasikan dengan ajaran Islam. Karena proses akulturasi antar kebudayaan pra-Islam dengan Islam yang masuk Nusantara membawa pengaruh yang disignifikasikan atau sangat cukup jelas daripada berbagai aspek kebudayaan. Namun, integrasi antara budaya Islam dan budaya lokal tetap terjaga sehingga menciptakan keunikan dan kekhasan budaya di wilayah Nusantara. Keempat, coba jelaskan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Nah, jadi peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara itu sangat penting karena dalam mempengaruhi perkembangan agama dan politik di wilayah tersebut. Nah, mereka cara penyebaran ajaran Islam itu mereka melakukan dakwah dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui ceramah, diskusi dan juga melalui tulisan. Nah, kedua mungkin mereka menggunakan pendidikan agama, di mana ulama juga berperan dalam pendidikan agama di Nusantara. Mereka membuka sekolah-sekolah dan pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama dan menjadi tempat pengembangan ilmu agama. Mungkin ketiga, penasihat raja, karena ulama juga berperan sebagai penasihat raja dalam kerajaan Islam di Nusantara. Mereka memberikan nasihat dan pemikiran dan dalam kebijakan politik dan sosial yang diambil oleh raja. Maka jika raja dapat mempengaruhi atau disebarkan dengan melalui ceramah atau diskusi, maka raja masuk Islam, otomatis rakyatnya juga ikut masuk Islam karena perintah raja adalah mutlak. Terus kelima mungkin kebudayaan, menjaga kebudayaan Islam, di mana ulama juga berperan dalam menjaga kebudayaan Islam di Nusantara. Mereka memperkuat nilai-nilai dalam kebudayaan di Nusantara dan menjaga keunikan budaya Islam yang ada di wilayah tersebut, seperti kayak Sunan Gresik yang berada di Gresik dan Sunan Ampel yang di Demak, yang menjaga keunikan daerah-daerah tersebut. Nah, kelima adalah jelaskan bagaimana proses masuknya agama Islam di Jawa dan bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Nah, proses masuknya agama Islam di Jawa dimulai pada awal ke-7 melalui perdagangan dan kontak dengan bangsa Arab, namun Islam belum tersebar secara luas di Jawa hingga abad ke-9 ketika pedagang Muslim datang dari Gujarat, India, dan ke Jawa yang memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Nah, jadi peran Wali Songo ini sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, yang dimana Wali Songo adalah 9 tokoh yang dipercayai sebagai pembawa agama Islam ke Jawa. Mereka adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Bayat. Nah, Wali Songo melakukan dakwahnya dengan cara mudah yang dipahami oleh masyarakat Jawa, seperti memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal dan budaya Jawa. Mereka juga membuka pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam yang membantu penyebaran ajaran Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Wali Songo juga memainkan peran penting
itu dengan menyebarkan ajaran Sufisme di Jawa yang memperkuatkan nilai-nilai dalam kehidupan spiritual mereka setempat. Dalam penyebarannya itu, Wali Songo juga memainkan peran sebagai mediator antara kerajaan dan masyarakat. Mereka memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama dan sosial, serta membantu menjaga keberlangsungan masyarakat yang multikultural. Nah, jadi melalui peran Wali Songo inilah ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa dan menciptakan keunikan budaya Islam di wilayah tersebut. Mereka meninggalkan warisan berupa pesantren, masjid, dan kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi bagian penting dari sejarah dan kebudayaan Jawa. Nah, selanjutnya jelaskan hubungan antara muncul dan berkembangnya kerajaan Demak dan dengan Wali Songo. Nah, jadi munculnya dan berkembangnya kerajaan Demak di Jawa pada abad ke-15 karena hal ini tidak dapat dipisahkan. Karena ibaratkan ya adanya kerajaan Demak ini ada juga Wali Songo yang dimana penyebaran ajaran Islam. Wali Songo memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa dan membantu memperkenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Nah, hal ini juga berkaitan dengan adanya kerajaan Demak yang dimana perkembangan agama Islam di kerajaan Demak itu oleh Wali Songo tersebut. Nah, kedua mungkin adanya pemersatu umat yang dimana Wali Songo ini juga memainkan peran penting dalam mempersatukan umat Islam di Jawa melalui dakwah dan pendidikan agama. Mereka memperkuat persaudaraan sesama umat Islam dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada di antara mereka. Hal ini membantu di mana masjid atau kerajaan Demak ini yang mempersatukan ayat-ayat Islam yang berada di daerah Jawa tersebut. Ketiga mungkin penasihat raja. Nah, jadi Wali Songo ini juga merupakan penasihat raja kerajaan Demak, di mana kerajaan Demak itu memberikan nasihat dan pemikir, di mana Wali Songo itu memberikan pemikiran atau nasihat kepada pemimpin-pemimpin kerajaan Demak dengan kebijakan politik dan sosial yang diambil oleh raja, sehingga mempengaruhi pengaruh perkembangan kerajaan Demak. Nah, keempat, pendidikan agama. Wali Songo membuka pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan agama yang dibantu memperkuat ajaran Islam dengan mempengaruhi perkembangan intelektual di kerajaan Demak. Nah, mungkin terakhir pemimpin agama, di mana Wali Songo juga dianggap sebagai pemimpin agama di Jawa. Kehadiran mereka sebagai tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat, memperkuat nilai-nilai agama di Jawa dan mempengaruhi perkembangan agama Islam di kerajaan Demak. Nah, jadi adanya Wali Songo ini dia mempengaruhi kerajaan-kerajaan lainnya seperti kerajaan Demak, kerajaan Malaka. Nah, hal ini untuk menyebarkan agama ajaran-ajaran Islam. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.